Nah, khusus untuk si terdakwa NM ini kan, ini cukup menyita waktu, tenaga, menguras pikiran juga netizen Indonesia. Jadi, aku tuh besok mau silaturahmi, makan seblak pedas sambil minum es cecek ya, benar. Wadidaw. Biasanya Miss Gosip terngiang-ngiang ya. Hari ini Miss Gosip terngakak-ngakak, uai. Gak junjungannya, enggak ternaknya, semua pada tantrum. Kenapa? Hayuk cerita sama Miss Gosip. Fitri Sauteru menyebutkan Miss Gosip ini adalah sampah kampungan. Oh, iyakah? Oke deh kakak, Miss Gosip adalah sampah sosial media, itu menurut kakak. Nah, kalau kakak gimana? Sampah apa? Ayo, sampahan Miss Gosip apa kakak? Kalau kakak kan sampah negara, kakak kan Markus, kakak akui loh, itu kakak sendiri Markus. Jadi Markus itu harus diringkus ya, karena telah melanggar hukum di Indonesia ini. Kalau perjudolan gimana kakak? Perjudolan juga harus diringkus kakak. Karena apa? Karena merusak generasi bangsa. Jadi intinya keluarga kakak adalah keluarga cemara, bukan? Keluarga sampah negara yang wajib diringkus demi menjaga generasi bangsa Indonesia ini. Awas loh kak, jangan merusak generasi bangsa dengan perjudolan. Perjudolannya itu dari siapa sih kak? Hah? Siapa sih pasangannya ya? Cie yang punya pasangan seperti itu. Waduh, meledak gak tuh? Ini kamu minta maaf sama Bu Heni sudah. Ya, meskipun nggak tahu dimaafkan atau tidak, tetap dilanjutkan atau tidak LP-nya, itu haknya Bu Heni. Sekarang yang saya mau tanyakan adalah bagaimana pertanggungjawabanmu kepada Bu Fitri Sauteru, orang yang pernah berbuat baik samamu, bahkan orang yang pernah ngebantu kamu ngebeliin HP kamu, yang udah kamu serang habis-habisan, kamu tuduh habis-habisan, kamu fitnah habis-habisan, kamu bilang dia Markus dan lain-lain, sampai kau kulitnya habis-habisan. Kayak mana pertanggungjawabanmu? Mau minta maaf lagi kah? Atau gimana? Atau nunggu beneran di LP kan dulu? Jadi gimana? Mau nunggu di LP kan dulu? Ya, tenang. Kalau Bu Fitri sudah fokus ngurus kau, aduh, nyampe ujung beruk pun, ya Song, nggak ada sulitnya untuk mendapatkan kau. Dalam lubuk hati saya, yang nggak paling dalam, saya sangat kagum dengan Ibu JPU, khususnya Ibu Dona. Ya. Secara pribadi, secara wanita Indonesia, saya sangat kagum dengan para JPU, apalagi yang wanita-wanita, karena kalau bukan mereka, mungkin tidak ada yang bisa berhadapan dengan terdakwa NM. Dengan bulian dan doxingannya, bahkan di detik-detik terakhir pada saat dia membacakan duplik kan masih sempat membuli ya. Ini keren buat Ibu JPU, Kartini Indonesia keren. Harus ada orang yang berani untuk melawan bullying di Indonesia ini. Nah, khusus untuk si terdakwa NM ini kan, ini cukup menyita waktu, tenaga, menguras pikiran juga netizen Indonesia. Jadi, aku tuh besok mau silaturahmi, makan seblak pedas sambil minum es cecek ya, benar. Besok itu mau silaturahmi sama teman-teman aku di sosmed, di komal-komal yang setuju dengan anti-bullying, yang setuju tidak menormalisasi perbuatan-perbuatan bully di dunia maya. Jadi karena besok adalah hari vonisnya si terdakwa, yang memang mendorong kita semua untuk mengatakan stop bullying dengan teman-teman aku yang sekali lagi ya, yang aku ikut campur ini karena perbuatan dia, bukan urusan skincare-nya. Kalau perbuatan dia memang perbuatan yang tidak patutlah di dunia maya, aku akan berkumpul dengan teman-teman yang selalu memberikan semangat buat aku, buat Dr. Reza juga, untuk meluruskan berita-berita yang selalu digiring-giring nggak benar. Besok aku akan bersilaturahmi sama mereka, dan sekaligus aku ingin setelah hari esok kita stop untuk membahas masalah-masalah si terdakwa NM. Kita lanjutkan hidup kita seperti biasa, yang kerja balik lagi ke pekerjaannya, positif aja pokoknya. Kita harus mengakhiri kehuru-haraan di dunia maya, pro dan kontra urusan si terdakwa NM ini. Kita harus move on dari masalah. Makanya besok itu aku ingin bersilaturahmi sama mereka. Selama ini kan aku hanya ketemu di Komal ya,
Jadi aku ingin ngajak bertemu mereka. Ada beberapa orang, nggak bisa semua ya netizen, hanya orang-orang yang aku anggap itu benar dalam menyampaikan dan penyampaian yang harus mereka sampaikan, ya, tidak provokasi, tidak juga berbuat onar, selalu meluruskan berita yang kira-kira netizen Indonesia harus ketahui dengan benar, ya. Gitu. Pokoknya aku berharap setelah besok apapun keputusannya kita harus terima. Semua pengguna sosmed merasa kedamaian ya, kecuali ya sindikat skincare itu dia masih onar karena mungkin apa yang diinginkan belum tercapai ya, khususnya si Dokter Bopeng kan masih aja onar karena aku ngerasa dia cari uangnya di situ gitu. Dia mungkin dia akan push ketololan dia sampai di mana dia bisa berhasil menumbangkan orang-orang di dunia skincare ini, dan dia menginginkan jadi yang nomor 1. Itu kan nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin karena kalian netizen semua sudah pintar. Kalau kalian sampai beli produknya dia, berarti kalian mendukung manusia zolim. Itu aja dari aku. Kalau kalian membeli itu skincare-nya si Dokter Bopeng, berarti kalian mendukung kezoliman yang dilakukan oleh hidup dia. Percuma kalian sekarang nge-ban Starbucks, nge-ban McDonald, nge-ban apa, karena mereka produk-produk yang zolim. Terus kalian beli itu produknya si Bopeng, berarti kalian mendukung kezoliman. Itu menurut pendapat aku. Karena kalau dia memang untuk masyarakat, dia harus bawa ke BPOM. Dia harus bawa semua produknya ke BPOM. Yang harus diserang sama dia itu kinerja BPOM, bukan owner-owner skincare yang bandel. Yang harus dia serang itu BPOM, karena dia digaji masyarakat, digaji rakyat, ada aduan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti. Itu yang benar. Jadi kalau dia menyerang produk, ya itu emang dia jahat. Ya sebetulnya kalau misalnya dia mau nyerang, ya serang aja BPOM. Kemana? Saya sudah bawa produk ini tapi tidak ditindaklanjuti, kan harusnya begitu. Tapi kan kalian tahu semua tujuan dia bukan itu. Tujuan dia untuk memperkaya diri sendiri, menakut-nakuti orang. Akhirnya apa? Bayar untuk tutup mulut dia kan. Niat baik di review produk jelek kok terima. Nah itu kalian sudah pada pinter. Karena apa? Karena mulut aku tidak lelah untuk mengedukasi kalian. Si Bopeng ini kalau dia memang ada otaknya dan dia memang untuk kalian masyarakat, harusnya yang dia serang BPOM. Karena dia BPOM itu yang punya wewenang untuk berbicara seperti mereka, ya, berbicara seperti yang mereka lakukan. Karena dia dibayar negara, bukan oknum-oknum sindikat ini yang mereview tapi jadi bayar. Giliran yang dibayar diem, jangan ngaku, karena aku udah lihat buktinya. Sebetulnya guys ya, dia akan mengenang kejadian di hidup dia, fase-fase yang dilewati sebagai sindikat penghancur usaha orang, itu akan dia ingat sampai mati. Karena sejahat-jahatnya manusia, dia pasti walaupun sebiji debu ya, dia pasti punya nurani yang tersimpan di hatinya, kejahatan dia itu dia pasti sadari itu. Aku yakin banget. Jadi jangan berpikir bahwa oh kalau dia pahlawan dia ini Niki nyerang-nyerang masalah apa Kapitri miskin lah segala macam, aduh, terus masalah uang segala macam. Ini saya yang tahu. Nik, gua kasih tahu ya, kalau mau hitung-hitungan sama gua, mau hitung-hitungan ayo sama gua. Duit itu buat apa gua tahu. Kapitri ngeluarin duit berapa ratus juta untuk ngurusin lu, gua yang tahu. Ya, gua yang tahu rahasianya. Cuman kalau gua buka ini akan banyak urusan orang, lu juga akan kebawa-bawa. Gitu loh. Jadi Kapiten itu semua orang yang membantu segala macam itu yang ngasihnya itu Kapitri, termasuk mama yang demo tuh yang ngasih duit itu Kapitri, yang support tuh Kapitri, yang ngasih makan Kapitri, bukan MM. Gitu loh. Yang kasih makan segala macam selama di penjara itu siapa? Kapitri, duit Kapitri. Jadi kalau mau hitung-hitungan, ayo, yuk, mau hitung-hitungan. Jadi nggak usah bicara di media, aja hitung-hitungan. Kita buka-bukaan. Jadi duit segitu, aduh.
bagi saya kamu benar-benar jujur, kamu benar-benar tidak beretitude, tidak beretika gitu. Saya marah besar gitu. Saya marah besar, cuman Kak Fitri selalu nasihatin saya untuk tidak harus